Baik, kita berjumpa lagi di farmakologi obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu susunan syaraf pusat yang terdiri dari syaraf tulang belakang dan juga 3 bagian utama otak. Jadi ada yang namanya batang otak, kemudian cerebellum di sini, ini syaraf tulang belakang di sini, dan juga ada cerebral hemispheres. Nah, fungsi dari cerebellum itu adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan. Kemudian batang otak itu fungsinya mengendalikan fungsi faali dan juga perilaku otomatis. Kemudian ada cerebral hemisphere itu fungsi-fungsi utama lainnya. Kemudian otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya yaitu melalui susunan syaraf periferal. Kemudian cerebral cortex itu memiliki 4 bagian atau lobus, yaitu adalah frontal lobus, kemudian lobus parietal, occipital, kemudian temporal. Untuk occipital itu berfungsi untuk penglihatan, kemudian temporal itu untuk pendengaran, dan parietal itu untuk persepsi badan dan spasial, kemudian lobus frontal itu untuk perencanaan dan juga pergerakan. Adapun fungsi sistem saraf itu sendiri yaitu untuk mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Obat-obat sistem saraf pusat itu berdasarkan farmakodinamikanya dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama itu adalah golongan yang merangsang atau menstimuli yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta syarafnya. Kemudian golongan yang kedua itu adalah yang menghambat atau mendepresi atau menginhibisi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Adapun obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat itu dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu adalah psikofarmaka, itu yang meliputi psikoleptika, itu fungsinya untuk menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari sistem saraf pusat. Itu contohnya seperti obat yang hipnotik, kemudian yang sedatif, kemudian antipsikotik. Nah, kalau psikoanalitika itu menstimulasi seluruh sistem saraf pusat. Itu contohnya salah satunya adalah antidepresan dan juga psikostimulansia. Untuk golongan yang lain yang bekerja di sistem saraf pusat itu adalah obat untuk gangguan-gangguan neurologis seperti Parkinson, multiple sclerosis, dan juga antiepileptika. Kemudian ada jenis yang memblokir perasaan sakit yaitu analgetik, anestetik umum, dan juga lokal. Kemudian ada juga jenis obat vertigo dan juga obat migrain. Umumnya semua obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ini menimbulkan efeknya itu dengan mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinap. Jadi tergantung kerja dari neurotransmitternya. Jadi nanti kalian buka lagi, googling lagi neurotransmitter itu cara kerjanya seperti apa, kemudian neurotransmitter apa saja gitu yang terlibat di sistem saraf pusat. Nih, golongan obat sistem saraf pusat yang akan kita bahas sekarang itu adalah golongan analgetik, sedatif, analgetik dan non sedatif dan non sedatif atau NSAID. Nah, itu adalah obat-obat golongan anti nyeri. Kemudian ada juga hipnotik sedatif, obat anestetik umum dan lokal. Anestesi itu biasanya yang bisa digunakan untuk operasi minor ataupun operasi mayor. Psikotropik itu adalah obat-obat yang digunakan untuk orang-orang yang biasanya depresi atau kena gangguan ansietas atau kekhawatiran atau gangguan-gangguan seperti skizofrenia seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analgetik. Analgetik itu adalah apa? Jadi analgetik itu adalah obat menghilang rasa nyeri, adalah zat
zat yang mengurangi atau menghalang rasa nyeri. Nah, berdasarkan efek farmakologinya, analgetik itu tuh ada yang non narkotik dan juga ada yang narkotik. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu obat analgetik yang narkotik dan non narkotik yang bertugas untuk menghalau nyeri, tentunya kita harus mengenal rasa nyeri itu sendiri itu apa gitu. Jadi nyeri itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang terjadi pada tubuh kita. Itu terjadinya tuh bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita yang disebabkan oleh gangguan fisik ataupun kimia. Nah, nyerinya itu dapat terasa sakit, adanya sensasi panas, kesemutan, atau gemetar. Kemudian nosisepsi adalah mekanisme di mana stimuli perifer yang dianggap berbahaya itu ditransmisikan ke sistem saraf pusat. Nosiseptor polimodal itu adalah tipe neuron sensorik perifer utama yang merespon terhadap rangsangan berbahaya. Sebagian besar adalah serat-serat yang menanggapi rangsangan termal, mekanik, dan kimia. Nah, ini adalah mekanisme nyeri itu awalnya itu terjadi cedera jaringan. Jadi nyeri itu awalnya itu karena misalnya adanya cedera pada jaringan. Misalnya kalian jatuh dari sepeda, jatuh dari motor, kemudian mengakibatkan jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu cedera. Kemudian pembuluh darah itu akan mengalami vasokonstriksi. Kemudian akan mengalami pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, kinin, prostaglandin. Kemudian manifestasi kliniknya itu terjadi vasodilatasi dari pembuluh darahnya. Kemudian permeabilitas kapiler itu meningkat. Nah, vasokonstriksi itu menyebabkan adanya nyeri dan juga kadang menyebabkan demam. Demam menyebabkan panas. Nyeri itu bisa di ujung saraf dan bengkak. Nah, pelepasan mediator kimia, histamin, kinin, dan juga prostaglandin itu bisa meningkatkan vasodilatasi, kemudian permeabilitas kapiler yang meningkat. Ketika terjadi permeabilitas kapiler meningkat tuh bisa menyebabkan edema atau penimbunan cairan di dalam sel. Kemudian di dalam jaringan maksudnya. Kemudian vasodilatasi itu mengakibatkan kongesti darah sehingga menyebabkan hilangnya fungsi. Nah, ini ya adalah patofisiologi nyeri. Nah, nyeri itu nanti bisa di sini ya bisa dilihat gitu. Ini ada perilisan mediator inflamasi itu tadi, misalnya prostaglandin, kemudian 5-HT histamin, kemudian ada juga yang ini ya di proses yang ini ya. Kemudian ada kinin seperti itu. Kemudian mengaktifkan aktivitas C fiber. Kemudian terjadi eksitasi transmisi sel saraf atau neuronnya, kemudian mengakibatkan nyeri. Nah, tugas-tugas obat antiinflamasi di sini seperti NSAID, opiat, kemudian serotonin, kemudian GABA, enkefalin. Nah, itu tugasnya itu adalah menghambat mediator inflamasinya atau menghambat jalur-jalur yang menyebabkan inflamasi yang menyebabkan nyerinya. Seperti itu. Misalnya kayak obat-obat NSAID, non-steroid anti-inflammation drug atau obat non-steroid, obat anti-inflamasi yang non-steroid. Nah, dia itu menghambat nyeri, menghambat terjadinya nyeri dengan cara menghambat terjadinya atau terlepasnya mediator-mediator nyeri seperti prostaglandin itu tadi, seperti histamin itu tadi, ya, seperti itu. Kemudian kalau opiat, nah kalau opiat itu dia menghambat transmisi eksitasi dari neuronnya, seperti itu.
Kemudian mekanisme umum penghambatan nyeri itu adalah merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer. Kemudian juga merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris dengan anestetik lokal. Nah, ini tadi, jadi dengan anestetik lokal itu mengurangi rangsangan-rangsangan dari neuronnya, rangsangan sarafnya itu dikurangi atau diblok dengan anestetik lokal. Nih, kemudian blokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral atau narkotik atau dengan anestetik umum. Nah, kalau analgetik atau anti nyeri yang opioid atau narkotik itu disebut juga opioida atau yang mirip opiat, yaitu suatu zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyerinya itu dikurangi. Kemudian tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yaitu adalah zat endorfin dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Jadi ini tadi, jadi tubuh itu nantinya itu juga bisa mengeluarkan endorfin atau bisa mengeluarkan senyawa yang sejenis opiat itu yang bisa memblok terjadinya transmisi nyeri itu tadi. Seperti itu. Ya, kemudian berdasarkan kerjanya itu dapat digolongkan. Jadi yang morfin itu tadi atau opiat dibagi menjadi 3, yaitu adalah agonis opiat, antagonis opiat, dan juga kombinasi. Yang agonis opiat ini cara kerja obatnya itu sama dengan morfin, hanya berbeda mengenai potensi dan juga lama kerjanya, efek samping serta resiko habituasi dan adiksi. Kemudian yang antagonis opiat itu bila digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat menduduki reseptor. Nah, yang kombinasi ini zatnya juga dapat mengikat pada reseptor opioid tetapi tidak mengaktifasi kerjanya dengan sempurna. Untuk agonis opiat itu yang pertama, sebelumnya kita mengenal reseptor opioid terlebih dahulu. Mu reseptor yang dianggap bertanggung jawab untuk sebagian besar efek analgesik opioid dan untuk beberapa efek yang tidak diinginkan yang besar. Misalnya depresi pernafasan. Nah, sebagian besar opioid analgesik itu adalah agonis reseptor mu. Artinya adalah sebagian besar obat analgesik yang jenis opioid itu dia dapat berikatan secara agonis atau dia cocok gitu ya, dan harus berikatan dengan reseptor mu ini di dalam sel sebelum obatnya ini bekerja. Kemudian kalau delta reseptor itu berperan pada saraf perifer tetapi dapat menyebabkan analgesia. Kalau kappa reseptor itu berkontribusi terhadap analgesia pada tingkat spinal dan dapat menimbulkan sedasi dan disforia tapi menghasilkan sedikit efek yang tidak diinginkan dan tidak berkontribusi terhadap ketergantungan. Nah, semua reseptor opioid itu dihubungkan melalui G protein dan melakukan penghambatan adenilat siklase. Mereka juga memfasilitasi pembukaan kanal K+ dan menghambat pembukaan channel Ca2+ atau channel kalsium. Contohnya adalah morfin. Nah, efek terhadap sistem saraf pusatnya itu adalah efek analgesia, yaitu meningkatkan toleransi terhadap rasa sakitnya. Oleh karena itu, membantu pasien untuk menghilangkan disforia dan juga kecemasan, tetapi tidak dapat menghilangkan kesadaran. Kemudian efek terhadap sistem saraf pusat itu kekurangannya itu bisa saja terjadi depresi terhadap saluran pernafasan dan penekanan batuk. Jadi mengurangi respon dari pusat pernafasan di batang otak dan menghambat karbon dioksida langsung pada pusat pernafasannya. Untuk antagonis yang opioid itu antagonis murni itu termasuk naloxone dan naltrexone. Nah, mereka memblokir reseptor mu, reseptor kappa dan delta.
Tapi naloxone itu tidak mempengaruhi ambang nyeri, tapi memblok stres akibat analgesia dan dapat memperburuk nyeri klinisnya, sehingga dapat digunakan untuk mengobati overdosis opioid atau untuk meningkatkan pernafasan pada bayi baru lahir yang dipengaruhi oleh efek opioid yang diberikan kepada ibu. Untuk obat analgesik perifer atau non narkotik, kalau sebelumnya tadi kita membahas obat analgesik yang narkotik, tapi sekarang kita akan membahas obat analgesik yang non narkotik. Contohnya adalah paracetamol, kemudian penghambat prostaglandin atau antiinflamasi non steroid itu seperti ibuprofen. Kemudian ada juga salisilat. Contohnya adalah setosal, salisilamid, dan benorilat. Kemudian ada derivat-derivat pirazolinon seperti aminofenazon dan derivat-derivat antranilat seperti mefenaminat dan lainnya seperti benzidamin. Untuk penggunaan NSAID itu tadi atau untuk penggunaan obat analgesik perifer non narkotik itu adalah untuk menimbulkan efek analgetik, efek antipiratik, dan juga efek anti radang atau antiinflamasi. Nah, untuk efek analgetik itu untuk meringankan atau menghilangkan rasa nyerinya, efek antipiratik itu untuk menurunkan suhu badannya atau panas, menurunkan panasnya. Nah, efek anti radang atau antiinflamasi itu digunakan untuk rasa nyeri yang disertai inflamasi atau peradangan. Adapun efek sampingnya dari obat-obat yang non steroid itu tadi, biasanya yang paling umum adalah gangguan ke lambung atau istilah umumnya mengakibatkan MAH. Jadi hati-hati juga bagi yang mempunyai riwayat MAH, itu kalau bisa mengkonsumsi obat-obat non steroid anti-inflammation drug ini kalau bisa 1 jam atau setengah jam setelah makan. Nah, efek samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama atau dalam dosis yang tinggi. Makanya harus diperhatikan ya ketika mengkonsumsi obat-obat nyeri yang ini. Nah, sekarang untuk yang analgetik anti radang atau NSAID itu berkhasiat analgetik, antipiretik, dan anti radang dan sering digunakan untuk menghalau gejala penyakit rematik seperti artritis, kemudian artrosis. Nah, obat ini juga efektif untuk peradangan lain akibat trauma, juga setelah pembedahan atau memar akibat olahraga. Jadi intinya obat ini tuh untuk mencegah pembengkakan bila diminum sedini mungkin dalam dosis yang cukup tinggi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa dilihat mekanisme pemblok. Jadi bagaimana obat ini bekerja itu bisa dilihat pada bagan seperti ini. Jadi bagan ini itu adalah menunjukkan proses terjadinya inflamasi itu awalnya tuh dari mana gitu. Jadi ini adalah proses terjadinya inflamasi, kemudian obat-obat ini, jadi ada NSAID, kemudian ada fosfolipase inhibitor kortikosteroid, kemudian ada lipoksigenase inhibitor, ada reseptor level antagonis, terus ada colchicine. Jadi obat-obat ini adalah menghambat di tahapan yang ini gitu. Jadi misalnya adalah ketika inflamasi itu terjadi, itu awalnya dari stimulus. Jadi adanya stimulus nyeri, misalnya cedera itu tadi, cedera jaringan, kemudian stimulus itu menyebabkan gangguan pada membran sel, kemudian fosfolipid, kemudian membentuk asam arahidonat, kemudian asam arahidonat itu akan mengaktifkan enzim siklooksigenase. Kemudian enzim siklooksigenase ini akan melepaskan prostaglandin, tromboksan, prostasiklin itu yang bisa mengakibatkan inflamasi dan bisa mengakibatkan nyeri. Termasuk ini asam arahidonat ketika dia melepaskan leukotrien, maka dia juga akan melepaskan leukotriene
leukotrien B4 dan leukotrien C4, D4, E4, kemudian terjadi inflamasi. Nah, inflamasi ini nantinya yang akan menyebabkan nyeri. Nah, supaya tidak terbentuk nyeri atau tidak terjadi nyeri, maka siklooksigenasenya sebaiknya dihambat. Nah, dihambatnya dengan obat itu tadi, dengan obat antiinflamasi yang golongan non-steroid atau obat inflamasi yang golongan steroid. Kemudian ketika siklooksigenase dihambat, maka tidak terbentuk tromboksan, prostaglandin dan prostacyclin sehingga tidak sampai terjadi inflamasi, sehingga diharapkan bisa menghambat terjadinya nyeri. Sama dengan ini, jadi lipooksigenase inhibitor itu dia menghambat pelepasan leukotrien dari asam arahidonat, kemudian menghambat pelepasan leukotrien B4, menghambat inflamasi sehingga tidak terjadi nyeri. Nah, itu adalah mekanisme obat-obat yang menghambat supaya tidak terjadinya nyeri. Itu mekanisme hambatannya itu adalah di tahapan yang ini. Ya, mohon diperhatikan gitu ya. Kemudian untuk penggolongannya itu salisilat itu ada asetosal, benorilat dan juga diflunisal. Untuk asetat itu ada diclofenac contohnya. Indomethacin itu termasuk obat yang terkuat daya anti radangnya, tetapi lebih sering menyebabkan keluhan lambung. Untuk golongan propionat itu ada ibuprofen, kemudian oxycam itu ada piroxicam. Meloxicam itu biasanya digunakan untuk mengobati nyeri juga, misalnya karena rheumatoid arthritis itu bisa menggunakan meloxicam, piroxicam ini. Kemudian ada pirazolon, benzidamin. Nah, ini kalian pahami juga, ini adalah termasuk salah satu golongan obat-obat anti nyeri atau anti inflamasi. Untuk mekanisme kerjanya, cara kerja obat inflamasi non-steroid itu sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin, di mana kedua jenis siklooksigenasenya diblokir. Jadi dia juga menghambat siklooksigenase 2 tetapi tidak menghambat siklooksigenase 1, sehingga karena tidak menghambat siklooksigenase 1 karena dia tidak berefek ke siklooksigenase 1, jadi perlindungan mukosa lambungnya tidak ada gitu. Jadi bisa menyebabkan nyeri lambung. Untuk efek samping secara umum itu ada efek ulcerogan, mual, muntah, nyeri lambung dan juga gastritis. Obat yang banyak menimbulkan keluhan lambung serius adalah indomethacin, piroxicam. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal yaitu insufisiensi, kelainan pada regulasi elektrolit dan air. Prostaglandin itu memelihara volume darah yang mengalir melalui ginjal karena terhambatnya sintesa prostaglandin, maka perfusi dan laju filtrasi glomeruler berkurang dengan efek-efek tersebut. Kemudian efek samping secara umum itu bisa timbul ruam dan juga urtikaria. Untuk enzim siklooksigenase 1 dia ada di lambung, usus, ginjal dan platelet. Kemudian siklooksigenase 2 itu dia berperan dalam inflamasi. Untuk non-selective COX inhibitor itu ada asam salisilat, para-aminofenol, indol, kemudian ada enolic acid, kemudian ada alkanol. Untuk yang selektif itu dia diaryl substitute furanon, kemudian ada sulfonanilid, kemudian ada indol acetic acid. Jadi kalau yang selektif COX-2 inhibitor itu dia hanya menghambat enzim COX-2 saja, seperti itu. Jadi dia tidak menghambat enzim COX-1. Jadi nih balik lagi ke sini. Nah, untuk enzim siklooksigenase 2 dia itu yang berperan pada peradangan.
Kemudian untuk enzim siklooksiggenase 1, dia berperan dalam perlindungan mukosa lambung. Nah, kalau pada obat antiinflamasi nonsteroid itu yang tidak selektif, itu yang dihambat itu adalah dua-duanya. Jadi selain menghambat COX-1, COX-2 yang anti peradangan, si NSAID ini juga menghambat COX-1. Sehingga apa? Ketika COX-1-nya dihambat, maka mukosa lambungnya itu jadi tidak terlindungi. Oleh karenanya NSAID yang non selektif itu dia itu menghambat dua-duanya dan membuat mukosa lambungnya tidak terlindungi. Oleh karenanya kenapa kok pada obat-obat NSAID atau yang non-steroid anti-inflammation drug itu bisa menyebabkan efek samping nyeri lambung karena dia itu tidak selektif menghambat enzim COX-nya, karena dia juga menghambat COX-1 ini, sehingga COX-1 ini tidak bisa melindungi mukosa lambungnya. Tapi kalau untuk obat-obat yang dia selektif inhibitor, dia itu selektif hanya menghambat enzim COX-2-nya saja dan dia tidak menghambat enzim COX-1, sehingga untuk obat-obat antiinflamasi yang selektif itu dia tidak menyebabkan nyeri lambung ya. Oke, jadi itu yang selektif COX-2 inhibitor. Kemudian ini untuk aspirin, jadi contohnya adalah aspirin itu adalah prototipe dari NSAID, dan aspirin ini juga termasuk penghambat yang non selektif, sehingga dia menghambat enzim COX-1 dan juga COX-2 sehingga bisa menyebabkan efek samping nyeri lambung karena COX-1-nya itu dihambat, sehingga yang melindungi lambung itu juga dihambat. Untuk farmakodinamiknya itu efek analgesiknya itu menghambat sintesis prostaglandin E dan prostaglandin I. Kemudian efek antipiretiknya itu adalah meningkatkan pengeluaran keringat, memperbaiki fungsi termostat di hipotalamus. Kemudian efek antiinflamasinya itu adalah hambatan sintesis prostaglandin E2 dan juga prostasiklin. Untuk contohnya paracetamol, ini contoh NSAID yang lain itu adalah paracetamol, dia mempunyai efek analgesik dan juga antipiretik yang serupa aspirin. Kemudian untuk antiinflamasinya dia lebih kecil gitu ya dibandingkan yang lain. Kemudian kalau paracetamol versus aspirin itu dia tidak mempunyai efek antiinflamasi yang signifikan dan dia tidak berfungsi sebagai anti-GOT dan tidak terlalu mengiritasi lambung, tidak membuat gangguan pernafasan, tidak membuat gangguan keseimbangan asam basa dan tidak membuat efek metabolisme karbohidrat. Kemudian hambatan sintesis prostaglandin peroksidnya menurun. Adapun efek sampingnya kalau digunakan secara jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan toksik ke hati atau hepatotoksik, kemudian anemia hemolitik dan juga bisa menyebabkan nefropati. Untuk asam mefenamat itu adalah analgesik. Kemudian efek sampingnya itu bisa menyebabkan iritasi lambung dan diare pada pasien yang lebih tua, hipersensitivitas dan juga gangguan fungsi ginjal, sehingga jangan sampai digunakan lebih dari 7 hari. Kontraindikasinya adalah untuk ibu hamil dan juga yang berusia kurang dari 14 tahun. Nah, kemudian kita akan masuk ke anti nyeri yang lain, yaitu yang hipnotik dan sedatif. Untuk hipnotik sedatif itu adalah substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menenangkan. Adapun hipnotik itu adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur.
Hipnotik dan sedatif itu merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat. Dan obat ini itu digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri akut dan kronik, tindakan anestesi, penata laksanaan kejang, serta insomnia. Adapun klasifikasi obat hipnotik sedatif itu ada golongan benzodiazepin, barbiturat, dan juga golongan obat non-barbiturat, non-benzodiazepin. Untuk benzodiazepin itu adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus, yaitu ansiolitik, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan juga amnesia retrograde. Jadi nanti kalian cari sendiri ini artinya apa. Kemudian ada keunggulan benzodiazepin dari barbiturat, yaitu adalah rendahnya tingkat toleransi, potensi penyalahgunaannya rendah, margin dosis aman yang lebar, rendahnya toleransi obat, dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Untuk mekanisme kerjanya itu adalah merupakan akibat dari GABA, sehingga neurotransmitter penghambat kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi postsinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk mencari mekanisme kerja dari benzodiazepin dan hubungannya dengan reseptor GABA di video-video yang ada di YouTube ya. Ada banyak sekali video edukasi di YouTube yang menerangkan, atau video animasi yang menerangkan bagaimana efek kerja benzodiazepin itu di reseptor GABA-nya. Kemudian efek sedatif timbul itu dari aktivasi reseptor GABA-A, kemudian subunit alfa 1 yang merupakan 60% dari reseptor GABA di otak. Nah, ini adalah struktur benzodiazepin. Adapun efek sampingnya itu bisa menyebabkan kelelahan dan mengantuk, serta penggunaan yang lama itu tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung, ritme jantung, dan juga ventilasi. Adapun barbiturat itu secara kimia, barbiturat itu merupakan derivat asam barbiturat. Kemudian asam barbiturat itu merupakan hasil reaksi kondensasi antara ureum kemudian dengan asam malonat. Kemudian selanjutnya untuk mekanisme kerjanya adalah golongan barbiturat itu bekerja pada neurotransmitter penghambat GABA pada sistem saraf pusat. Nah, aktivasi reseptor ini tuh bisa meningkatkan konduktase klorida transmembran sehingga terjadi hiperpolarisasi membran sel postsinaps. Nah, untuk struktur kimia dari barbiturat itu bisa dicek di sini ya. Ya, bisa dilihat dulu apa bedanya dengan benzodiazepin. Ya, kemudian selanjutnya efek sampingnya itu adalah golongan barbiturat itu mempunyai rentang dosis aman yang sempit, kemudian dapat menimbulkan koma, dan juga barbiturat tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat, penyakit hati atau ginjal, hipoksia, dan juga penyakit Parkinson. Barbiturat itu juga tidak boleh diberikan pada penderita psikoneurotik tertentu karena dapat menambah kebingungan di malam hari yang terjadi pada penderita usia lanjut. Kemudian kita masuk ke golongan yang ketiga, yaitu adalah golongan obat non-barbiturat, non-benzodiazepin. Jadi bukan barbiturat dan juga bukan benzodiazepin. Namanya itu contohnya adalah propofol, ketamin, dan juga dextrometorphan. Contoh ketamin itu adalah ketamin itu derivat
Vancomycin itu yang menyebabkan disosiatif anestesia yang ditandai dengan disosiasi EEG pada talamokortikal dan juga sistem limbik. Ketamin itu larut dalam air dan dapat menyebabkan analgesik pada dosis subanestetik. Adapun mekanisme kerjanya itu ketamin itu bersifat non-kompetitif di reseptor NMDA. Kemudian contoh lain itu adalah dextrometorphan. Dextrometorphan itu adalah NMDA antagonis dengan afinitas yang ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral. Obat ini tuh juga memiliki efek yang seimbang dengan kodein sebagai antitusif, tapi dia tuh tidak memiliki efek analgesik. Jadi tidak seperti kodein, dextrometorphan itu tuh juga tidak menimbulkan efek sedasi atau gangguan sistem gastrointestinal. Jadi dextrometorphan atau DMP ini memiliki efek euforia yang sehingga sering disalahgunakan. Adapun tanda dan gejala penggunaan berlebihan dari dextrometorphan itu adalah hipertensi sistemik, takikardi, somnolen, dan juga bisa penurunan suhu tubuh. Nah, sekian dulu presentasi dari Ibu. Ibu mohon presentasi atau kuliah ini kalian jadikan sebagai acuan dasar saja dalam memahami mekanisme kerja obat-obat anti nyeri atau obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat. Untuk lebih lanjutnya lagi, lebih jelasnya lagi, Ibu minta kalian self-directed learning untuk mencari sendiri secara lebih jelas dan juga secara lebih rinci menggunakan animasi gitu ya, menggunakan animasi video-video yang ada di YouTube untuk memahami bagaimana mekanisme farmakologis dari obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat itu secara molekuler dan secara bertahap. Dan nanti akan ada animasinya atau akan ada bagannya. Nah, coba kalian cari sendiri. Nah, itu tugas kalian secara mandiri di rumah. Oke, sekian presentasi dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.